Halo? Bu Indrawan, Wiryawan nih. Oh iya, gimana? Apa kabar keponakannya? Oh, Dona. Semalam waktu dokter pulang, dia langsung tidur. Sekarang kayaknya belum bangun tuh. Dia sudah berkeluarga ya? Kenapa, Dok? Ah, enggak. Cuma mau ngucapin selamat aja. Barusan saya dapat telepon dari orang lab. Katanya dia tidak sakit, tapi positif hamil. Hamil? Eh, maaf, ini berita gembira atau berita duka? Oh, berita gembira dong. Hah, ya udah, tolong sampaikan ucapan selamat saya kepadanya. Ya, makasih ya. Terima kasih. Selamat siang. Bisa bicara dengan Ibu Endang? Oh, Ibu sendiri. Begini, Bu. Saya baca iklan di Suara Pembaruan mengenai ruko yang di Plaza Pondok Indah ini, Bu. Kalau mau lihat dalamnya caranya gimana, Bu ya? Oh, gitu ya. Makasih, Bu. Saya tunggu, Bu. Ya. Mari Pak, silakan. Saya pikir ruangan ini kosong, Pak. Oh enggak Pak, ini bekas perusahaannya orang asing. 2 bulan yang lalu sudah bangkrut. Lalu bos-bosnya pulang ke Korea. Mebel-mebel ini ditinggalkan begitu saja. Ya dijual murah sama pengelola komplek ini. Tapi masih bisa dipakai kan, Pak? Oh bisa Pak, nanti biaya sewanya akan diatur tersendiri. Kalau saya cuma ambil satu lantai saja bisa nggak? Oh bisa Pak, bisa. Bisa ya. Au, aduh sakit. Aduh. Aduh, Fit, kayaknya otot kaki saya semua kejang. Makanya, kamu jangan ngerjain yang berat-berat dulu dong. Aduh. Kayaknya kamu bener deh, Fit. Bener apanya? Iya. Kayaknya saya harus pulang. Kok? Aduh, Fit. Saya jadi inget dulu deh. Waktu saya ngomong sama Mas Sabri, kalau saya nggak bisa pulang dulu. Karena saya terikat kerja di sini. Tapi sekarang kenyataannya udah lain. Karena alasan itu udah nggak relevan lagi sekarang, Fit. Maksudnya? Apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini, Fit. Saya bukannya cuma nggak bisa kerja secara maksimal. Tapi malahan ngerepotin kamu. Mestinya saya yang bayar kamu ya, Fit ya. Karena kamu ngurusin saya. Kamu jangan gitu dong, Al. Saya serius loh, Fit. Bener deh. Dalam kondisi normal aja, saya sebenarnya merasa kalau gaji saya itu terlalu besar untuk ukuran pekerjaan yang nggak berarti. Apalagi sekarang. Mungkin tidak berarti bagi Delma, Mas Renaldi, tapi sangat berarti bagi saya. nggak kedengaran datangnya, Mas? Sorry, saya sengaja dengerin pembicaraan kalian tadi. Kalau Delma ingin pulang dengan alasan yang kalian bicarakan tadi, 100% saya nggak setuju. Tapi kalau Delma ingin pulang karena ingin memaafkan ayah dan kakak Delma, saya sendiri yang akan ngantar.
kita mau makan di sini. Nggak keberatan kan? Memangnya ada apa sih sebenarnya? Nggak ada apa-apa. Cuman pengen ngajak kamu makan di tempat istimewa aja. Nggak bisa. Pasti ada apa-apanya. Saya tahu ini restoran sangat eksklusif. Nggak ada tamu yang datang sini hanya untuk sekedar makan enak. Oke. Kalau begitu, kita bakalan orang pertama yang masuk situ. Hanya sekedar pengen makan enak. Nggak. Saya nggak mau masuk kalau kamu belum ngasih penjelasan ke saya. Serin. Mau nikmati hidup aja kau susah banget sih. Siapa bilang gampang? Oke. Memang ada yang saya mau omongin sama kamu. Makanya saya cari tempat yang paling enak. Kalau cuma sekedar ingin ngomong, di sini kan juga bisa. Serin, kenapa setiap kita bicara buntutnya selalu berantem terus? Nggak bisa enak kayak orang lain. Kalau mau enak, kawin aja sama orang lain. Serin, Selama kamu masih kerja di tempat papa saya, selama saya tidak pernah respect sama kamu. jadi selama ini kamu masih mikirin soal itu? Iya dong. Pertama kali kamu kenalin diri ke saya, ngakunya seorang wira swasta yang sukses, yang mandiri. Tahu-taunya kamu anak buahnya papa. Berhak dong saya merasa tertipu. Orang yang paling goblok sekalipun juga mikir. Ngapain ngotot kawinin anak bosnya kalau nggak punya maksud tertentu? Sampai belain diri nabrak mobil. Serin, stop Serin. Serin, tunggu. Serin. Serin, dengar dulu Serin. Dengar. Tadinya justru masalah ini yang saya mau bicarain sama kamu di dalam situ. Dengar sayang. Saya sudah mau ngundurin diri dari kantor papa kamu. Serius? Saya sudah cukup kenal dengan seseorang. Dia sangat kaya sekali. Sampai dia bingung duitnya mau diapain. Namanya Pak Yosep. Oke? Belum lama ini, dia ngasih kepercayaan sama saya untuk ngelola dana sebesar 5M. Kenapa? Kamu nggak senang? Saya sudah sering dengar janji-janji gede seperti itu. Selama berupa angin surga, nggak bakal ada artinya apa-apa. Justru itu saya mau ngenalin kamu sama yang namanya Pak Yosep ini. Biar kamu bisa lihat sendiri orangnya kayak apa. Nanti kamu bisa nilai sejauh mana Pak Yosep ini benar-benar ngasih kepercayaan sama saya. Serin, saya benar-benar butuh dukungan kamu sayang. Dia itu memang berkantor di Puncak atau sengaja datang ke rumahnya di sini karena kita mau datang. Orang macam dia bisa berkantor di mana aja kok. Kalau bisa di mana aja, buat apa jauh-jauh untuk cuma terima kamu? Mana aku tahu. Mungkin hari ini dia pengen tinggal di vilanya. Ya, sekalian long weekend. Tulis apa nih? Oh itu, klise perkawinan kita. Kemarin aku nyetakin buat kirimin ke saudara. Saudara siapa? Ada saudara. Kamu belum kenal. Dia tinggal di Kalimantan. Kalimantan. Emang kamu punya saudara di Kalimantan? Iya. Selamat siang, mau kemana Pak? Saya Sandy. Saya sudah ada janji kok dengan Pak Yosep. Oke, silakan Pak. Sandy, kenapa masih di luar? Ayo masuk yuk. Ya. Sore ya, saya habis selesai exercise. 50 kali sit up, 60 kali push up. Wah, ternyata Pak Yosep masih kuat juga ya. Ayo duduk ya. Iya, tapi sebenarnya udah agak menurun. Sebulan yang lalu masih bisa 100-100. Tapi saya rasa kalau terlalu di-push juga nggak baik ya. Anda tidak keberatan untuk menerima salam perkenalan saya dalam keadaan begini? Atau saya perlu mandi dan ganti baju dulu? Nggak apa-apa. Serin, Yosep. saya udah banyak mendengar cerita tentang Bapak dari Sandy.
Oh ya? Mudah-mudahan dia sudah menyensor bagian-bagian tentang kejelek-jelekan saya. Ini Era, istri saya. Era sudah kenal sama istrinya Sandy? Oh, ini rupanya wanita idaman Sandy. Saya Era. Sherin, Semoga Anda senang bertamu di rumah ini. terima kasih. Halo Sandy, Halo. apa kabar? Baik. Gimana? Senang dong punya istri? Lebih banyak senangnya. Berarti ada susahnya dong. Ya, itu rahasia keluarga. Nah, selagi ada nyonya, sekarang tinggal pilih mau menu apa untuk makan siang. Ayo silakan. Semua harus merasakan hidangan khas makan siang keluarga Yosef. Udah cukup. Nanti kebanyakan. Oh, tapi siang ini tidak ada istilahnya kebanyakan, tidak ada istilahnya diet, dan tidak ada ceritanya makanan yang masih tersisa. Silakan. Semua harus habis ya, dan nanti nambah lagi. Mudah-mudahan. Coba pikir sesering. Dalam 1 tahun itu, ada berapa hari? 365 hari. Betul. 365 hari. Atau 366 pada tahun kabisat. Dari waktu ke waktu kita bicara soal angka-angka proyek dengan sekian banyak nol di belakangnya. Yang bertambah panjang terus. Era jutaan sudah lama lewat. Proyek yang ratusan juta dianggap kecil. Sekarang kita bicara soal miliar. Mega proyek berangka triliun. Tapi apa yang terjadi dengan jumlah hari pada 1 tahun? Nggak pernah lebih dari 366 hari. Artinya? Artinya, kita tidak boleh lupa menyisihkan beberapa hari untuk menikmati hidup. Dan melupakan segala angka-angka yang setiap saat bertambah besar terus. Termasuk hari ini? Termasuk hari ini. Hari ini? Ya, hari ini saya tidak mau bicara soal angka-angka yang setiap saat bertambah terus. Hari ini juga saya tidak mau bicara soal bisnis. Kita sekarang bicara soal ikan gurame asam manis. Dan kita bicara soal gaya bercinta muda mutakhir versi Playboy. Ayo, serius. Makan dong. Harus habis loh. Bener. Saya bilang kan harus habis. Nggak boleh sisanya. Yang mengatakan pihaknya dan Departemen Dalam Negeri akan mengeluarkan surat keputusan bersama tentang kepastian hukum pengembang dan pengarah lahan hidup. SKB itu hanya menentukan Duduknya nyantai aja, Pak. Papa duduknya nyantai. Nyender. Ntar tambah tegang lagi. Kemana saja kamu seharian, Bri? Ya kerja dong, Pak. Memangnya kemana? Udah makan, Pak? Makan. Makan apa? Ya makan malam. Sudah. Ti. Iya, Pak. Tadi waktu Sherin datang, ada pesan ndak untuk Mas Sabri? Sherin? Bapak aneh-aneh aja. Yang datang tadi itu bukan Mbak Sherin, Pak. Siapa terusnya? Itu loh, Mas. Tadi ada sales yang nawarin alat-alat masak. Wajahnya mirip sekali dengan Mbak Sherin. Makanya pas baru datang, Bapak mengira itu Mbak Sherin, Mas. Oh, bukan Sherin, Pak. Cuma mirip. Memang bukan Sherin, tapi mirip Sherin. Papa. Cik, Iya, Mas. betul Bapak udah makan? Sudah kok, Mas. Banyak?
Ya, lumayan sih daripada kemarin. Obatnya udah diminum? Sudah kok. Masih suka nanya Mbak Alma? Ya, masih sih, Mas. Ya udah. Siapa itu? Saya, Pak. Sabri. Dari mana saja kamu seharian? Luar biasa ya. Sandy, bagaimana caranya bisa menemukan bidadari seperti ini? Hah? Itu yang namanya karunia, Pak Yosep. Karunia bukan buat dinikmati sendiri, Sandy. Sebentar, saya ke toilet dulu ya. Hey, bilang aja kamu nggak kuat minum banyak. Saya hargai Anda tidak doyan minuman beracun ini. Kalau sayang sekali ya, tapi waktu saya umur 14 tahun udah mencintainya. Waktu saya masih tinggal di Belgia. Memangnya ayahnya Pak Yosep dari Belgia? Oh, bukan. Ibu saya orang Belanda dan bapak saya orang Bandung. Dan setelah saya berumur 25 tahun, saya pindah ke Jakarta sampai sekarang. Seren sendiri gimana? Kamu? Mulai kapan sih kamu dikontrak sama Pak Yosep? Hah? Emangnya rumah dikontrakin? Aja. Mau-maunya sih, Pak Yosep itu ngaku-ngaku kamu itu istrinya. Ya, namanya juga bos Yosep. Kalau lagi ada maunya, segala macam cara dia lakonin. Nggak sih? Loh, kok foto saya bisa ada di situ? Seperti saya tadi udah bilang sama Anda, karunia bukan buat dinikmati sendiri. Maksudnya apa? Dulu, secara tidak sengaja saya pernah melihat foto Anda di dompetnya Sandy. Waktu itu dia belum menikah sama Anda. Dan saya tanya sama dia, Sen, siapa wanita yang cantik ini? Terus dia bilang, calon istrinya. Wah, saya iri sekali sama dia. Dan sejak itu saya bertekad, satu saat saya harus berkenalan dengan Anda. Sekarang kan sudah kenal. Memang sudah. Terus, apa masih perlu foto saya dipajang di situ? Kenapa tidak? Emangnya pantas? Apa istrinya Pak Yosep nggak marah ngeliat foto saya di situ? Enggak. Istri saya tidak pernah marah soal urusan begitu. Malah dia memberikan saya jalan yang lebih luasah untuk menjalin hubungan yang lebih lanjut dengan Anda. Saya nggak ngerti maksud Pak Yosep. Dia mengusulkan bagaimana kalau kita tukar pasangan pada malam yang panjang ini. Tukar pasangan? Iya. Anda dengan saya dan Sandy dengan Ira istri saya. Ya Tuhan. Loh, kenapa harus kaget? Kalau memang ada sesuatu yang baru bagi saya, kenapa nggak dicoba dulu? Saya mau ketemu Sandy. Ya, sudah terlambat. Dia sedang berjumpa dengan Ira istri saya. Sandy! Buat apa susah? Buat apa? Susah itu tak ada. Jedot lagi sakit tahu. Sandy! San! San! Sandy! Sandy! San! San! Sandy! Sandy! San! Sandy! Sandy! San! Kenapa tuh, Seren? Hah? Ada apa? Kamu ketemu sama suami kamu? Kan saya sudah bilang dia lagi asik dengan si Era. Antarkan saya pulang. Pulang? Kamu mau pulang kemana?
Ini kalau rumah kita. Paling tidak untuk hari Sabtu dan hari Minggu ini. Lalu, mau kamu apa sekarang? Mau maksa? Mau memperkosa saya? Hah? Kenapa harus dengan paksa? Kalau kita juga bisa melakukannya dengan tenang. Anggap aja saya sebagai suami kamu. Seperti Sandi menganggap Era sebagai istrinya. Hah? Bagaimana soal sekolah lain ya? Hanya nanti malam akan mendengar teriakan kamu. Sherin? 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 Sherin! Sabar! Saudara, seperti kasus-kasus terdahulu yang pernah terjadi, kematian pasangan muda bernama Sandy dan Era ini diduga akibat keracunan gas karbon monoksida yang bocor dan masuk ke dalam mobil. Sebab pada saat ditemukan siang tadi, mesin AC mobil dalam kondisi menyala, sementara semua kaca jendela tertutup rapat. Korban dibawa ke Rumah Sakit PMI Bogor. Indah Iskandar melaporkan dari Cisarua, Bogor. Sherin kemana ya? Sabri. Ada yang bisa dihubungi? Siap, ada Lab, ibunya sendiri. Sekarang sedang dalam perjalanan kemari. Sherin? Sherin? Mulai ingat kejadiannya, Sherin? Sabri. Siapa, Sherin? Sabri. Sabri? Sabri pelakunya? Selamat pagi. Iya, pagi Pak. Bisa saya bicara dengan Pak Sabri? Saya sendiri Pak. Ada apa? Anda kenal dengan seorang wanita bernama Sherin? Sherin? Saya kenal sekali Pak. Kenapa dia Pak? Kalau boleh tahu, kapan Anda terakhir ketemu dengan dia? Saya lupa persisnya kapan. Tapi yang jelas sudah lama Pak. Memangnya kenapa? Ada apa, Pri? Ini Pak. Ada polisi nanyain Sherin. Oh, belum lama ini dia ke sini toh. Kapan tuh, Pak? Itu bukan Sherin. Kemarin dulu ya, Pri? Itu bukan Sherin, Pak. Maafkan ayah saya. Beliau memang... Bagaimana kalau hal ini kita bicara di kantor saja? Sebentar. Saya juga harus berangkat ke kantor saya. Tapi memangnya ada apa ini, Pak? Begini. Seorang wanita bernama Sherin kami temukan terbuang dalam kondisi sekarat di sebuah sungai di wilayah Cisarua. Ketika kami tanyakan siapa pelaku tindak kekerasan terhadap dirinya, dia menyebut nama Anda.
Nggak mungkin, Pak. Itu nggak mungkin. Kamu ini bagaimana, Jepri? Nggak kapok-kapoknya urusan sama polisi. Pak. Dulu urusan Alma kue ditahan. Sekarang urusan Sherin. Piye kue iki? Hah? Mari, Pak Sabri. Saya bisa jalan sendiri. Silakan. Isi, Pak. Pri. Pri. Silakan, Pak. Terima kasih. Pak, anak kita, Pak. Tenang, Bu. Tenang. Aduh, Sherin. Sabri memang benar-benar pengecut. Saya maklum kalau dia merasa kecewa atau cemburu karena gagal dapetin Sherin. Tapi saya nggak nyangka kalau dia berbuat sejahat ini, Pak. Kejadian persisnya gimana sih? Saya nggak betul denger Sherin tadi berkata apa aja. Pas saya datang, dia tidur karena disuntik. Polisi yang dengar dia sebut-sebut nama Sabri. Untung saya masih nyimpan alamat rumah Sabri. Saya kasihin aja ke polisi. Om, Tante. Kurang ajar kamu. Jangan Pak. Sabar Pak. Sabri statusnya masih tersangka. Saya harap kita sama-sama menghargai asas praduga yang bersalah. Sudah pasti dia yang bersalah. Ada kepastian. Kalau semuanya sudah terbukti, silakan duduk. Sabri. Sherin. Mama. Ya sayang, Mama di sini. Papa. Ya, Sherin. Kenapa kamu? Sabri mana, Pak? Udah ketemu. Sudah, sayang. Sudah. Sherin mau minta maaf sama Sabri, Pak. Pastinya Sherin gak ninggalin Sabri. Pastinya Sherin gak kawin sama Sandy. Sandy itu ternyata bajingan. Bajingan. Tenang, tenang. Bajingan, Pak. Tenang, sayang.
Hai, Sel. Udah baik kan? Lumayan. Syukurlah. Kamu tuh jangan mikir yang berat-berat dulu. Ya. Nggak perlu ada yang saya pikirin kok. Ya, barangkali aja kamu dendam sama yang namanya Yosep itu. Taulah, Bri. Orang kayak gitu bakalan terhukum sendiri. Hidupnya bakalan gak tenang. Lalu sampai sekarang suami kamu udah ada kabar? Maaf, Sel. Saya nggak bermaksud. Enggak. Mungkin saya belum cerita aja sama kamu. Malu-maluin buat diceritain. Sebenarnya, tapi udahlah. Mungkin itu emang udah takdirnya. Mau diapain? Memangnya kenapa? Mungkin kamu udah baca di koran 2 hari yang lalu. Diketemukan pasangan laki perempuan mati di dalam mobil di daerah Cipanas. Iya, saya baca. Laki-laki itu namanya Sandy, suami saya. Dan perempuan itu Era, istrinya Yosep. Jadi? Nggak perlu ngucapin belasungkawa, Bri. Terus terang, saya nggak sedih mendengarnya. Kenapa, Pak? Saya nggak suka ngeliat anak itu dekat lagi sama Sherin. Siapa? Sabri. Kamu aja deh yang masuk. Papa ini gimana sih? Kok kayak anak kecil aja? Masih malu sama dia gara-gara salah pukul yang kemarin. Bukan cuma itu. Habis apa lagi? Kok kamu cepat lupa sih sama yang dulu-dulu? Kau masih ingat kasus adiknya yang diusir mertuanya gara-gara belum apa-apa sudah hamil? Saya ingat. Nah, gara-gara itu kan kita jadi ragu-ragu membiarkan Sherin kawin sama dia. Jadi, lalu kita biarin Sherin kawin sama anak buah kamu yang ternyata bajingan itu? Jadi gimana nih? Jadi besuk nggak sih? Kalau memang kamu nggak suka Sabri deket lagi sama Sherin, ya udah, ngomong aja sekarang. Biar kamu banyak istirahat, saya pulang dulu ya. Selamat siang, Om, Tante. Saya duluan, Om. Saya mesti kembali ke kantor. Permisi, Tante. Sebentar, Bri. Saya mau ngomong. Terus lebih panjang, panjang ya, panjang. Panjang lagi. Sedikit panjang lagi. Iya, iya, sudah. Napas panjang. Napas panjang. Ya, napas panjang. Terus ya. Ya. Panjang. Lagi. Iya, sudah. Napas panjang. Napas panjang. Ya, napas panjang. Terus ya. Ya. Keluarga Ibu Alma, silahkan. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe
dan klik tanda lonceng di bagian kanan.